mujahadah bersungguh-sungguh dalam arti keseriusan hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya kondisi yang menghadap Tuhan yang Maha Agung, Maha Luhur, Maha Sempurna dan Maha Memberi, Maha Mulia. Kita hamba yang serba dosa, berlarut-larut dosa kita kepada Tuhannya. Mohon ampunan, anugerah untuk kita sekeluarga, anak cucu kita, untuk tetangga-tetangga kita, masyarakat daerah kita masing-masing, untuk kita sebagai bangsa Indonesia, untuk umat manusia semuanya. Mari para hadirin, hati kita sesuaikan dengan mujahadah yang sungguh-sungguh ini. Kandungan mujahadah ini sangat kita butuhkan sekali para hadirin. Baik tentang nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun kesempurnaan perjalanan agama kita. Di sana terikat dan satu, lillah billah lirrasul birasul wasbiras, yu'ti kulladzi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham tsumma anfa fal anfa. Inilah suatu konstruksi bangunan perjalanan agama kita. Dijabarkan lagi ada sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menimpa dirimu berupa keburukan, famin nafsik, dari nafsumu. Ini satu bangunan konstruksi porsi yang harus kita kejar dalam perjalanan hidup beragama. Untuk kita siapa? Untuk siapa kita berjuang? Sebagai Nabi kita, untuk kafatan linnas, untuk semua alamin para hadirin. Perjalanan perjuangan ada satu jamaah. Di antaranya ada akhlak-akhlak. Misalkan beliau Mbah Yai pernah menceritakan al-hadis. Pernah suatu saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Pada waktu itu beliau ternyata berpihak pendapat yang sedikit. Tapi beliau melopori, melaksanakan tugas pendapatnya orang banyak. Ini bangun akhlak. Tentunya ini masalahnya ini tidak lepas taqdimul aham falaham tsumma anfa falanfa. Kalau sama maka mengutamakan pendapat orang lain. Peningkatan kualitas porsi nilai dalam beragama, baik pengabdian lillah syariah maupun tauhid billah. Inilah satu porsi yang harus kita kejar. Tidak boleh menyerah walaupun kita belum bisa seperti saya ini. Ini semua manusia bisa asalkan mau. Walaupun banyak ulama yang mungkin banyak yang mengatakan waidah itu terlalu tinggi. Ada hati waktu detik-detik itu dia hanya ingat pada Allah Ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa alam semesta dirinya semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya buktikan kalau ada orang tamu ke sana, saya menanyakan, hati seperti itu, pas seperti itu, ini ikhlas atau tidak? Pada waktu tamu mungkin agak sungkan menjawab. Coba ditanyakan pada orang yang pintar, yang jujur, yang tulus, apa jawab mereka? Tamu menjawab, mungkin beliau adalah diam, tidak menjawab. Kami bertanya, orang diam itu punya unek-unek dalam hatinya. Kira-kira unek itu dalam diri mereka itu ikhlas tidak? Tamu menjawab, ya ikhlas. Itu kata tamu pada waktu itu. Berarti semua manusia ini bisa ikhlas. Ada kesempatan ikhlas walaupun 10 detik, 15 detik. Orang menanyakan itu kan hanya cuma 10 detik atau 15 detik. Para hadirin, saya pernah mendengar mubalagh kita dawuh al-hadis, insyaallah kalau tidak salah hadis kursi tentang ikhlas. Ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kusimpen di hati hambaku yang kucintai. Para hadirin, apakah bisa 1 detik pun, apalagi 10 detik, 15 detik, siri Allah berupa ikhlas diletakkan Allah di hati hambaku yang kucintai. Kucintai Allah, para hadirin. Mungkin kita tidak bisa 1 menit sudah kabur lagi. Maka di saat-saat kita akan mengisi kehidupan ini, entah ke ladang, entah ke pasar, entah ke kantor, entah ke kampus, entah ke tempat sosial, entah semua kehidupan kita, yang sunnah, yang wenang, yang sunnah, yang wajib, akan berangkat kita diam sejenak 10 detik, 15 detik, fokus. Para hadirin, atas dasar ini berarti semua manusia ada kesempatan diberi anugerah Allah berupa ikhlas dalam jiwanya. Ku cintai Allah pada waktu itu.